Ada masa peralihan akhir kejayaan Majapahit, dunia berubah. Agama lama mulai pudar, dan Islam perlahan memasuki tanah Jawa, membawa angin baru. Namun, perubahan besar selalu menghadirkan perlawanan, dan di tengah riuhnya zaman itu terjadi sebuah kisah agung. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Sabdo Palon. Sabdo Palon bukan manusia biasa. Ia adalah penasihat spiritual Raja Majapahit. Abdi setia dari zaman yang lebih tua, perwujudan semangat tanah Jawa yang asli, penjaga Dharma lama yang diwakili oleh ajaran kejawen, Hindu, dan Buddha. Ia bukan sekadar orang bijak, melainkan sosok setengah dewa, sakti mandraguna, mampu mengubah bentuk, memanggil hujan, dan membelah gunung. Sedangkan Sunan Kalijaga, satu dari Wali Songo, adalah jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Ia memahami akar budaya Jawa, mencintainya, namun juga membawa cahaya baru. Islam yang santun, merangkul, tidak memaksa. Kalijaga memilih jalan halus, wayang, gamelan, suluk, dan tembang sebagai sarana dakwahnya. Namun bagi Sabdo Palon, perubahan itu terasa seperti pengkhianatan. Ia melihat dalam bayangan masa depan. Candi-candi ditinggalkan, kitab-kitab tua dilupakan, kebijaksanaan kuno tergerus. Ia tak tinggal diam. Suatu malam, di tengah angin ribut yang menyapu sawah dan hutan, Sabdo Palon muncul di hadapan Sunan Kalijaga. Mereka bertemu di tepian Bengawan Solo saat kabut menebal dan bintang-bintang tertutup mendung. Sabdo Palon berbicara, suaranya berat bagai gemuruh. "Wahai Kalijaga, engkau anak zaman baru. Mengapa kau bawa ajaran asing ke bumi Jawa? Tanah ini telah lama bernaung dalam keselarasan. Engkau mengusik tatanan semesta." Sunan Kalijaga dengan jubah lusuh dan tongkat kayu kecil di tangan menundukkan kepala. Ia tidak gentar, namun penuh hormat menjawab, "Sabdo Palon, guru tua, aku datang bukan untuk menghancurkan. Aku hanya menanam benih baru yang kelak akan tumbuh bersama akar lama. Bukan penghabisan, tapi penyatuan." Namun Sabdo Palon tidak percaya. Ia menantang Kalijaga dalam sebuah adu kesaktian, sebagai ujian siapa yang lebih layak menuntun tanah Jawa. Pertempuran besar itu pun dimulai. Sabdo Palon memanggil angin topan memutar Bengawan Solo hingga airnya naik membentuk pusaran besar. Burung-burung berhamburan, pepohonan merunduk. Dengan langkah ringan, Kalijaga menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika pusaran itu mereda dan sungai kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tidak puas, Sabdo Palon melesat ke angkasa. Berubah menjadi naga raksasa, tubuhnya melilit cakrawala. Dari mulutnya, api keluar, hendak membakar bumi. Kalijaga tak beranjak. Ia mengambil sehelai daun kering, meniupnya pelan. Ajaib, api naga padam seperti lilin tertiup angin. Sabdo Palon berteriak, gemuruh mengguncang langit. "Kalijaga, apakah kau pikir bisa menaklukkan kehendak tanah ini?" Kalijaga hanya tersenyum. Ia menutup matanya, berzikir, memanggil kekuatan ilahi. Dari dalam dirinya muncul cahaya keemasan yang memancar jauh, mengalir ke bumi, menyatu dengan sungai, gunung, dan pohon-pohon. Cahaya itu membawa ketenangan bukan peperangan. Sabdo Palon merasa tubuhnya berat, nafasnya berat. Ia paham, bukan kekerasan yang mengalahkannya, tapi cinta dan kesabaran yang lebih kuat dari amarah. Dengan berat hati, Sabdo Palon menurunkan wujudnya. Ia kembali menjadi kakek tua berwajah agung. Ia mendekat kepada Sunan Kalijaga dan berkata, "Aku tak akan menghalangimu, Kalijaga. Tapi ketahuilah, aku bersumpah, kelak, dalam 500 tahun, ketika orang-orang lupa akan jati dirinya, aku akan kembali membangunkan kesadaran lama itu." Sunan Kalijaga mengangguk. "Datanglah bila waktumu tiba. Aku percaya, tanah ini akan tetap kokoh, selama kebenaran dan kasih masih bersemayam di hati manusia." Sabdo Palon pun menghilang ke dalam kabut malam, meninggalkan jejak sumpah yang masih bergema hingga kini. Sementara itu, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya, menyebarkan ajaran Islam dengan seni, budaya, dan kebijaksanaan, menyatukan langit dan bumi, masa lalu dan masa depan, dalam harmoni yang tak lekang oleh zaman.